Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua dalam kondisi yang senantiasa bersukacita dan terus rindu untuk mencari akan hadirat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Saat ini mungkin ada di antara kami yang sedang merasa kehilangan arah atau berjalan di tengah kegelapan persoalan hidup. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bukalah mata hati kami untuk dapat melihat akan tuntunan Engkau yang ajaib. Roh Kudus, penuhilah hati kami dan bimbinglah renungan kami ini agar kami dapat menemukan suatu harapan juga serta kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, banyak orang merasa masa depan terlihat tampak suram. Rencana-rencana besar terasa begitu buntu, sulit untuk dilaksanakan. Dan kekhawatiran tentang hari esok mulai menyelimuti dengan berbagai macam ketakutan menghantui pikiran kita dengan segala kegelapan yang ada. Dalam situasi yang seperti inilah kita seringkali mendesak Tuhan untuk memberikan suatu lampu sorot yang raksasa untuk bisa menerangi seluruh peta jalan hidup yang terlihat gelap, sehingga dengan penerangan itu kita dapat melihat garis finish. Kita ingin kepastian secara instan dalam hidup ini. Segala jawaban akan seolah-olah kita inginkan bisa kita terima secara utuh atas semua ketidakpastian hidup di dunia ini. Namun menariknya, firman Tuhan tidak menjanjikan lampu sorot, melainkan sebuah pelita. Sebuah pelita itu tidak menerangi seluruh jalan sejauh 1 kilometer yang ada di depan kita. Pelita itu hanya dapat menerangi pijakan kaki kita untuk satu langkah yang ada di depan kita. Inilah cara Tuhan menuntun kita di tengah segala kegelapan, bukan dengan memberikan seluruh skenario masa depan kita, melainkan dengan memberikan suatu petunjuk langkah demi langkah melalui perintah-perintahnya. Saat hari esok terasa begitu gelap, terasa begitu membingungkan, fokus kita bukanlah pada seberapa pekatnya kegelapan yang menyelimuti jalan hidup kita, melainkan pada seberapa dekatnya kita mengikuti cahaya dari setiap firman yang Tuhan berikan pada kita hari ini. Mari kita baca Amsal pasal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Saudaraku, bayangkan saat Anda berada di dalam suatu ruangan yang benar-benar gelap gulita. Ataukah Anda pernah mendaki gunung di malam hari, di mana satu-satunya yang Anda dapat lihat hanyalah apa yang terpapar oleh cahaya senter yang Anda hidupkan? Dalam kondisi yang seperti itu, wajar jika kemudian kita muncul rasa takut, rasa cemas, karena pandangan kita sangat terbatas. Kita tidak tahu apa yang sesungguhnya ada di depan kita, apakah ada lubang
atau ada batu yang bisa membuat kita tersandung, atau jalan yang kita lalui itu sebenarnya adalah jalan buntu. Saudaraku, hidup itu seringkali terasa seperti itu, hidup di zaman sekarang ini. Kita menghadapi berbagai macam kegelapan dalam bentuk ketidakpastian tentang hari esok, tentang masa depan. Itu bisa berupa krisis ekonomi, soal masalah kesehatan, atau juga duka yang sangat mendalam yang bisa menghampiri hidup kita kapan saja. Di saat-saat yang seperti itulah kita seringkali kemudian memohon kepada Tuhan untuk memberikan lampu sorot yang besar, sebuah cahaya yang bisa menyinari seluruh peta jalan kehidupan kita hingga 10 atau 20 tahun ke depan. Kita ini ingin kepastian secara total. Namun firman Tuhan dalam Amsal pasal 6 ayat 23 memberikan suatu gambaran yang sungguh berbeda namun sangat menguatkan. Mari kita baca sekali lagi. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Mari kita renungkan bagaimana janji ini bekerja saat hari esok terlihat sangat samar. Yang pertama, perintah Tuhan adalah pelita, bukan lampu sorot. Di zaman Alkitab ditulis, pelita bukanlah lampu listrik yang terang benderang. Pelita adalah lampu minyak kecil yang terbuat dari tanah liat dengan sumbu yang memberikan suatu cahaya yang sungguh sangat terbatas. Pelita itu tidak dapat menerangi seluruh hutan kegelapan hidup ini. Ia hanya bisa menerangi satu langkah di depan kaki kita. Tuhan seringkali bekerja dengan cara yang demikian, saudaraku. Tuhan tidak memberikan semua jawaban atas segala pertanyaan kita. Jawaban itu diberikan sekaligus. Tidak demikian, saudara. Mengapa? Karena Tuhan itu Tuhan ingin supaya kita ini belajar berjalan setiap langkah kita dengan iman, bukan dengan mengandalkan penglihatan kita. Jika kita kemudian bisa melihat seluruh peta masa depan kita mungkin akan tidak lagi membutuhkan Tuhan. Kita mengandalkan dengan apa yang dapat kita lihat melalui seluruh kehidupan ini. Kegelapan memaksa kita untuk memegang tangan Tuhan dengan lebih erat lagi. Ketika Anda merasa bingung tentang keputusan besar dalam hidup Anda, janganlah terpaku pada bagaimana akhirnya nanti. Fokuslah pada perintah Tuhan saja untuk hari ini. Apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan saat ini. Mungkin perintah Tuhan itu adalah sesuatu hal untuk kita tetap jujur, untuk kita tetap mengasihi, untuk kita tetap bersabar. Itulah cahaya untuk langkah Anda saat ini. Begitu Anda melangkah, cahaya itu akan ikut maju juga menerangi langkah Anda berikutnya. Yang kedua, ajaran Tuhan adalah cahaya yang memberi perspektif atau cara pandang. Jika kita melihat pelita memberikan kejelasan untuk langkah kaki kita satu langkah ke depan, maka ajaran atau Torah dalam bahasa aslinya memberikan cahaya bagi pandangan mata rohani kita. Cahaya ini membantu kita untuk dapat memahami mengapa kita harus berjalan di jalan yang ini. Dunia menawarkan banyak cahaya yang palsu.
opini orang, tentang tren sosial, atau ambisi pribadi, yang seringkali semua itu justru dapat menyesatkan kita ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Namun ajaran Tuhan memberikan suatu kebenaran yang sungguh sangat objektif. Saat kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka cara pandang kita akan diubah. Cara pandang kita akan berubah sesuai dengan bagaimana Tuhan melihat kehidupan ini dengan lebih kompleks lagi. Kita mulai dapat melihat masalah bukan sebagai suatu hukuman, melainkan suatu kesempatan untuk kita dapat bertumbuh. Kita melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan kegagalan itu sebagai cara Tuhan untuk dapat mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik lagi. Ajaran Tuhan memberikan kejelasan tentang nilai yang kekal. Di tengah kegelapan moral, di tengah segala kebingungan soal etika, ajaran Tuhan itu menjadi suatu mercusuar yang dapat menjaga kita agar kita tidak menabrak batu karang yang mengakibatkan bahtera kehidupan kita bisa menjadi tenggelam. Yang ketiga, teguran yang mendidik. Ini adalah kompas yang menjaga kita untuk tetap di jalur yang benar. Bagian terakhir dari ayat ini mungkin yang paling sulit untuk dapat diterima. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Tidak ada orang yang suka ditegur, namun di tengah kegelapan, teguran adalah suatu anugerah. Itu adalah bentuk cinta dan kasih Tuhan kepada kita, supaya kita tidak menjadi binasa karena kita berjalan di jalan yang salah. Bayangkan, Anda sedang berjalan di tepi jurang dalam kegelapan malam. Jika seseorang menarik baju Anda dengan kasar untuk menghentikan langkah Anda, itu adalah suatu teguran yang menyelamatkan nyawa Anda. Tuhan seringkali menggunakan berbagai macam kegagalan, berbagai macam rasa tidak nyaman, atau berbagai macam nasihat dari sesama orang yang beriman untuk menegur kita. Mungkin kegelapan yang Anda rasakan saat ini adalah cara Tuhan untuk menegur atau untuk mengoreksi arah hidup Anda. Mungkin Tuhan sedang menghentikan langkah Anda dari mengejar sesuatu yang sesungguhnya itu dapat menghancurkan Anda. Teguran Tuhan bukanlah suatu bentuk kebencian, melainkan suatu bentuk kasih sayang dari seorang bapa yang tidak ingin anaknya itu jatuh terperosok. Menerima teguran adalah suatu kunci untuk kita tetap berada pada jalan kehidupan yang sudah Tuhan tentukan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika berjalan saat hari esok terasa begitu samar, lalu bagaimana prakteknya saat kita merasa hari esok itu begitu gelap dan begitu menakutkan? Yang pertama, jangan berhenti berjalan. Ketakutan itu seringkali membuat kita menjadi lumpuh. Namun pelita hanya berguna jika kita ini terus mau bergerak selangkah demi selangkah. Lakukan apa yang Anda tahu bahwa itu benar untuk dilakukan hari ini, sekecil apapun itu. Yang kedua, percaya pada Sang Pembawa terang. Kegelapan tidak menakutkan jika kita berjalan bersama pribadi
yang memiliki terang itu, yaitu Allah Bapa kita. Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yohanes pasal 8 ayat 12. Yang ketiga, cukupkan untuk sehari. Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel hari demi hari. Tuhan memberikan cahaya pelita langkah demi langkah. Jangan membebani diri dengan berbagai macam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan tentang hari esok yang semuanya itu belum tentu terjadi seperti yang Anda khawatirkan. Fokuslah pada kesediaan apa yang hari ini Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kegelapan bukanlah tanda bahwa Tuhan itu sedang meninggalkan Anda. Seringkali di dalam kegelapan itu, kita justru dapat belajar melihat cahaya Tuhan dengan lebih jelas lagi. Perintahnya adalah pelita yang cukup untuk satu langkah Anda ke depan saat ini. Ajaran Tuhan adalah cahaya yang meluruskan perspektif Anda, cara pandang Anda. Dan teguran dari Tuhan adalah penjaga yang memastikan Anda akan sampai tujuan dengan selamat. Ingatlah, Tuhan itu tidak pernah menjanjikan perjalanan hidup yang tanpa ada kegelapan. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa firman-Nya itu akan selalu cukup untuk membimbing kita sampai ke tempat tujuan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, saat hati kami merasa bimbang dan masa depan terlihat terasa begitu samar, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian dalam kegelapan. Sesuai firman-Mu dalam renungan hari ini, kami percaya bahwa perintah-Mu adalah pelita dan ajaran-Mu adalah cahaya bagi setiap langkah hidup kami. Tuhan, saat kami tidak bisa melihat ujung jalan, ajarlah kami untuk terus setia pada langkah kecil yang Engkau tunjukkan hari ini. Biarlah teguran-Mu yang mendidik akan membentuk karakter kami dan menjaga kaki kami tetap di jalan kehidupan yang benar. Singkapkanlah keraguan kami dengan terang firman-Mu, sehingga meskipun hari esok belum terlihat jelas, kami dapat melangkah dengan tenang karena Engkau yang menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun.
Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi penuntun bagi kita untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.